Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, kumaha daramang saya sehat. Mohon maaf, ini suara pamungkas nih. Saya tadinya mau izin gak bisa hadir karena serak berat tadi malam, ya. Tapi sihat ini pengumuman udah nyebar nih kayaknya. Tidak dipaksakan tapi diusahakan, ya. Baik, alhamdulillah, tentunya taufik, pertolongan serta rahmat Allah tercurah kepada kita di hari ini kembali. Subhanallah, Allah memudahkan kita untuk duduk sejenak. Di mana ini? Alhamdulillah, di rumah Allah, sekaligus di taman, di antara taman surga, insyaallah. Inilah taman surga yang hakiki, bukan taman safari, ya, atau taman bunga. Taman surga yang hakiki tidak ada lain di alam semesta ini kecuali majelis ilmu. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, siapa yang sabar di taman surga di dunia, maka jaminannya taman surga di akhirat. Itu kabar yang pasti. Karena semoga Allah luruskan niat kita dan senantiasa istiqamah di atas kesungguhan. Nabi SAW mengatakan, hadis yang masyhur insyaallah, yang senantiasa menyemangati kita untuk datang ke majlis seperti ini, majlis ilmu. Apa kata Rasulullah? Man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan, yatlubu bihi ilman, dalam rangka apa? Talabul ilmi, maka jaminan, ya, yang dikabarkan Nabi, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan, ya, telah mendahului kita Rasulullah SAW, telah mendahului kita para sahabat, para tabi'in. Kita dengar ada Imam Syafi'i, Imam Malik, para ulama. Allahu Akbar. Di mana kira-kira mereka sekarang? Di taman surga, di alam barzakhnya. Ya. Disebabkan apa? Insyaallah disebabkan karena mereka dahulu semangat. Di antara semangatnya adalah semangat mendatangi taman surga di dunia. Ya, oleh karena itu semuanya semangat, gembira, bahagia, dan jangan ngantuk, ya. Kalau di taman surga ngantuk, mahal tiketnya, sayang. Ya. Baik, kaum muslimah, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Pada hari ini
tema kita semoga sedikit banyaknya cocok, walaupun tidak mesti cocok logi, cocok dengan tanggal merah kemarin. Kemarin liburan ya? Karena apa Bu? Happy birthday. Happy birthday to you. Ya, to Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kita tidak, mohon maaf ya, kita tidak mengoreksi, kita tidak mempermasalahkan bagaimana dahsyatnya kecintaan umat Rasulullah kepada Rasulullah. Betul apa tidak? Karena itu sesuatu yang fardu. Kalau saya ingin tanya ibu, mana yang lebih ibu cintai, suami ibu atau Rasulullah? Bohong kalian. Ya, bapak-bapak, saya ingin tanya, siapa yang paling mencintai? Istri baru antum apa Rasulullah? Oh, istri lama semua gitu. Istri lama semua katanya. Ya udah cukup yang lama aja ya. Cukup saya saja. Ya. Nah, subhanallah. Ya. Sepakat para ulama mencintai Nabi SAW adalah wajib, fardu, bahkan tidak sah. Tidak sah keimanan dan keislaman Anda kalau tidak mencintai Rasulullah di atas segala-galanya setelah Allah. Ya, sampai kata Nabi dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian. Dalam Sahih Bukhari, riwayat Abu Hurairah, tidak dianggap beriman. Jangan ngaku-ngaku orang yang beriman. Dengan ngaku Anda seorang muslim, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dicintai oleh kalian, min walidihi, dari bapak dan ibunya sendiri, wa waladihi, anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. Tidak sah, tidak sempurna. Ya, maka saya kira insya Allah yang di sini dan yang kemarin juga berlibur karena tanggal merah disebabkan happy birthday to Nabi, ya, semuanya cinta kepada Nabi SAW. Betul tidak? Nah, masya Allah. Maka sampai teriak-teriak di masjid, ya Rasulullah. Oke, alhamdulillah. Namun masalahnya dalam praktek menumpahkan cinta itu. Bagaimana aplikasi cinta? Saya tanya bapak-bapak di sini, cinta saya tidak? Jawab. Cinta saya tanya ibu-ibu. Cinta anak ya? Masya Allah. Saking cintanya sama saya, Bu, saya turun dari masjid, saya diangkat, dikelilingin di Cempaka Putih. Saking cinta sama saya. Ya, saking cintanya sama saya diangkat, diarak, dikelilingi di Cempaka Putih ini. Kira-kira saya suka nggak diperlakukan begitu? Bagus. Kita tidak salahkan cintanya. Sangat cinta. Tapi caranya saya tidak sukai. Ya, paham tidak? Tapi caranya aku tidak sukai seperti itu. Bukan begitu yang aku inginkan. Ya. Maka begitulah juga perumpamaan yang lebih dahsyat pada diri Nabi SAW. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Syekhir. Beliau beriman sebelum ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau beriman sebelum ketemu Nabi, dan rasa kerinduan ingin bertemu dengan Nabi. Akhirnya dia menyengaja
untuk datang ke kota Madinah, ingin bertemu sang kekasih. Ya. Panjang cerita, tatkala sudah sampai kota Madinah bertemu dengan Rasulullah, langsung dia teriak histeris. Maksudnya apa itu? Ya itulah. Teriak euforia. Ya. Gimana sih antum ke ibu-ibu ketemu siapa, Bu? Ronaldo ya atau siapa? Nauzubillah. Oke, ibu ketemu idola. Bagaimana kira? Wah, gitu. Sambil dia mengatakan, ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina, ya sayyidana wa ibna sayyidina. Ya Rasulullah, hai Rasulullah, wahai manusia terbaik, anak dari manusia terbaik. Wahai Tuhan kami dan anak dari Tuhan kami. Sebetulnya betul apa yang dikatakan Abdullah bin Syikhir ini. Ya Rasulullah, ya dia Tuhan kita dan dia orang terbaik, betul. Namun kendati pun demikian Nabi SAW mengatakan, kulu biqaulikum au bi ba'di qaulikum. Cekurang mah, kata kita mah biasa aja sih, bahasa kita ya. Ucapkan aja yang biasa, dan biasa-biasa saja mengucapkan. Ya Rasulullah, ya Abdullah, ya Muhammad, biasa-biasa saja. Jangan lebay kata Nabi. Ulah lebay kata. Ya, biasa-biasa saja sih kata Nabi. La yastajrimannakum syaitan. Aku takut setan nanti giring kalian, narik kalian. Narik kepada apa? Narik kepada sikap lebay, gulu. Sehingga kata Nabi, la tutruni, jangan lebay sama aku. Kam atratin Nasara ibna Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasrani telah lebay kepada semua Ibnu Maryam. Isa, lebay. Isa Abdullah, hamba Allah. Ya manusia biasa. Adapun dilahirkan tanpa ayah, subhanallah, ada yang lebih hebat lagi. Adam tanpa ayah sama ibu. Ada yang lebih hebat lagi. Untanya Nabi Soleh keluar dari batu. Ya, tanpa rahim, tanpa apa pun. Allah Maha berkuasa. Tapi mereka angkat Isa, antara mereka mempertuhankan atau mengatakan anak Tuhan. Ya, Isa Tuhan atau anak, minimal mereka mengatakan Isa ada rangkaian Allah, Trinitas. Dan Allah sudah kafirkan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah anak Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah tiga dari tiga rangkaian, Trinitas. Dalam surat Al-Maidah beberapa ayat banyak. Makanya kalau ada pimpinannya ke sini nggak usah dicium keningnya, Ibu. Hah? Iya, jangan lebay juga, ya Allah. Ya. Nah, saya ingin tanya, apa yang dikoreksi sama Nabi? Kecintaan Abdullah bin Syikhir atau apa? Nah, cara Abdullah bin Syikhir, caranya saja. Padahal Abdullah bin Syikhir mengucapkan perkataan yang sebetulnya benar, tapi berlebihan. Kata Nabi, biasa aja sih. Sebab aku takut kalian seperti Nasrani lebay kepada Isa. Bu, gimana kalau Nabi hari ini dengar, yang kita dengar di masjid? Anta syamsun, anta badrun. Hafal gak sih antum itu? Oh enggak hafal. Berarti ahli sunnah dari kecil ini. Ya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa. Itu sebagian hafal. Musibah. Kau adalah rembulan, matahari.
Kau adalah rembulan, engkau ada cahaya di atas seluruh cahaya. Gubrak. Cahaya di atas seluruh cahaya. Allahu nurus samawati. Ya. Lalu, aduh banyak banget ya. Ya. Makanya siapa itu? Al-Busiri dikafirkan oleh para ulama. Nama seorang sufi ya, namanya Busiri, ulama-ulama di antara ulama mereka. Tadi itu tidak masalah dari sisi kecintaannya, tapi euforianya, caranya. Apa Busiri bilang? Ya akramal khalqi mali ma aludu bihi siwaka inda hululi hadithil amami wa inna min judika dunya wa darratiha wa inna min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Enak didengarnya gitu. Kalau nggak paham artinya Allah dikafirkan gara-gara qasidahnya ini, salawatannya ini. Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, maksudnya Rasulullah. Mali ma'aludu bihi, tidak ada tempat aku berlindung siwaka kecuali kepada engkau. Inda hululi hadithil amami, tatkala terjadi malapetaka yang melanda. Jadi kalau ada musibah, ada bencana apapun, pribadi atau jamaah, gak ada tempat berlindung kecuali kepada Muhammad. Padahal setiap hari dia baca Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, a'udhu billahi minasyaitani rajim. Aku berlindung kepada Rabbun Nas, Rabbul Falaq, Rabb manusia, Rabb waktu subuh, minasyaitani rajim. Ya, padahal tidak ada yang bisa membuat kita aman dari segala bencana. Antas salam wa minkas salam, hanya Allah. Allahumma antas salam. Lalu dia bilang apa? Wa inna min judika dunya wa darratiha. Di antara kedermawananmu, kata dia, adanya dunia dan seisinya. Ya Allah. Jadi dunia dan seisi ini kedermawanan Rasulullah. Yang dermawan Rasulullah. Wa inna min ulumika ilmul lawhi wal qalam. Dan di antara ilmumu semua yang ada di Lauhil Mahfuz. Gubrak semua. Semua derajat Allah, hak Allah ditimpakan ke Nabi. Wallahi, kalau itu didengar hari ini, kalau itu didengar oleh Nabi, mungkin jangan, Nabi tidak sekedar mengatakan jangan lebay mungkin dilunjuk kata Nabi. Iya, karena ada pembantu Rasulullah punya hamba sahaya. Suatu saat dia bersenandung di depan Rasulullah. Dia bilang, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Di tengah kami ada seorang nabi yang dia tahu apa yang terjadi esok hari. Kata Nabi, diam kau. Ya. Wa fina nabiyyun, dia bilang, seorang pembantunya ini bersenandung di depan Nabi, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Di tengah kita ada nabi yang tahu apa yang terjadi esok hari. Tahu yang gaib, kapan kita mati, kapan terjadi bencana. Kata Nabi, diam kau. Marah. Tuh. Ya. Masalahnya bukan cinta atau tidak cintanya. Ya. Apalagi kalau sampai, mohon maaf ya, aplikasi cinta sampai kepada derajat kesyirikan. Mungkin kesyirikan itu ada di lidah Anda, atau minimal di telinga Anda pernah dengar. Mau tahu? Tapi ini pakai YouTube masalahnya. Masalah nggak kira-kira? Ayo, bukankah kita sering dengar tawassalna bi bismillah wa bil hadi musibah. Kami bertawassul dengan nama Allah, is okay. Ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Karim. Tapi masalahnya wabil hadi Rasulullah. Aku bertawassul dan berdoa kepada Allah melalui perantaraan Rasulullah.
Ya Rab bil Mustafa balligh maqam musib. Ya Allah, dengan perantaraan Mustafa sampaikan semua maksud-maksud kami. Apa yang kami inginkan. Abu ya Allah, itulah syirik manusia terdahulu. Gara-gara syirik itu Nabi Nuh diutus sebagai Rasul pertama. Gara-gara syirik itu, syirik apa? Syirik tawassul dengan orang-orang yang sudah wafat. Menjadikan mereka sebagai perantaraan kepada Allah Subhanahu wa taala, musibah. Ya, dan banyak sekali, bukan ini maksud saya, bukan ini kajian isi. Maksudnya bukan ini waktunya menyebutkan. Ya. Intinya bahwasanya subhanallah, kaum muslimin rahimakumullah, termasuk ya tadi ya yang menjadi sebab tanggal merah kemarin. Tanda tanya. Ya. Apakah demikian kiranya kita melupakan euforia cinta? Wallahi andai kata demikian kiranya, demi Allah, generasi yang pertama yang tidak ditanya cintanya. Ya, kata Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama habbati ashabi Muhammadin Muhammadan. Kata Abu Sufyan, aku tidak pernah melihat seseorang mencintai seseorang seperti cintanya sahabat kepada Muhammad. Anda ini cuma ngaku-ngaku aja. Yang sudah menumpahkan cinta hakiki bahkan darah. Demi Allah mereka cucurkan. Anda tahu ketika perang Uhud berapa sahabat yang mati wafat di dada Nabi? Tahu berapa? Ada 14 sahabat. Ada 14 sahabat mati di dada Nabi. Kenapa? Karena setiap ada panah mau kena Nabi, dia telungkup, dia yang kena. Begitu terus di perang Uhud. Mereka tidak sudi ada duri yang menusuk, apalagi panah yang menusuk ke tubuh Nabi SAW. Kita ini gak ada apa-apanya. Ya, gitu. Sampai kata Ali, wallahi inni la uhibbu Rasulullah. Demi Allah aku mencintai Rasulullah minal ma'il barid hina dhama. Lebih cinta daripada air yang segar ketika aku sangat dahaga. Dan jangan tanya kecintaan yang lainnya. Satu saat Umar, ya Rasulullah, inilah uhibbuk. Wahai Rasulullah, aku sungguh sangat mencintai. Ya, dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Qala la ya Allah, belum. La ya Allah. Dalam Sahih Bukhari Muslim. Sampai kau cintai aku melebihi cintamu, hatta sampai pada dirimu sendiri. Qala al-ana ya Rasulullah. Al-an. Ayeuna sekarang. La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Sekarang hai Rasul, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, hatta dari diriku sendiri. Lihat lagi. Ya. Para tabi'in, para tabi'in, para ulama Syafi'i, Malik. Allah. Tapi pertanyaan, apakah ada di antara mereka yang mengutarakan apresiasi cintanya dengan happy birthday, Natalan Rasulullah SAW? Tidak. Ya, baru ada di abad ketiga. Awal kali terjadinya Natalan Nabi SAW atau happy birthday itu Nabi adalah di abad ketiga lewat di Daulah Fatimiyah yang dikuasai oleh Fatimiyun berhaluan Syiah di Mesir. Yang pertama kali mencetuskannya Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dia seorang keturunan dari keturunan Yahudi. Ibunya seorang Majusi namanya Muhammad bin Qaddah Ad-Disar. Muhammad bin Ubaidillah Al-Qaddah Ad-Disar. Ini pertama kali yang mengusulkan
happy birthday to Nabi SAW. Bahkan dia munculkan 12 yang dirayakan. Rasulullah, Hasan, Ali, Hasan, Husain, Fatimah, Ja'far, ya, dan sisanya para penguasa di Mesir di kala itu. Subhanallah, ya. Jadi siapa tentunya yang kita ikuti, ya. Nah, muslimin, masalahnya kalau salah cinta ini musibah. Bukan dapat apresiasi cinta, malah dibenci kitanya. Benar enggak? Nah, itu masalah. Maksud hati memeluk gunung, ternyata salah gunung. Ya, bismillah. Masalahnya itu tidak semua, ya, yang mencintai Nabi SAW cintanya diterima. Masya muslimin, subhanallah. Ibu-ibu mau ketemu Rasulullah? Subhanallah. Benar, Bu? Ya. Ya. Tentunya kita rindu ingin ketemu Rasulullah. Melihat wajahnya. Allah Akbar. Semoga kita nanti melihat wajah Nabi SAW. Sudah pernah mimpi, Bu? Ya. Saya sering suka nanya di majelis ibu-ibu. Ibu-ibu mau nggak jadi istri Rasulullah di akhirat? Oh, pada di? Mau nggak? Hah? Mau tidak? Wah, nanti suami saya sama siapa, Ustaz? Kenapa tidak? Cita-cita saja. Ya, cuma ngomongnya jangan di depan suami. Memang kata suami, gue sama siapa ya? Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, Bapak Ibu sekalian, dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan, min asyaddi ummati hubban li, di antara kecintaan yang dahsyat umatku kepadaku, di antara kecintaan yang dahsyat umatku kepadaku, nasun yakununa ba'di, mereka yang hidup sepeninggalan aku, kita nih sampai akhir zaman, yawaddu ahaduhum law ru'ani, sementara mereka tidak pernah melihat aku dan sangat ingin melihat aku. Subhanallah. Ya, di antara kecintaan orang-orang setelah aku dari umatku, mereka hidup di zaman aku sudah tidak ada, tapi sangat ingin ketemu aku. Insya Allah kita, ya, insya Allah, wallahi demi Allah, kita rindu ingin ketemu Rasulullah SAW, melihat wajahnya. Allah Akbar. Baik, yang pasti kalau ketemu secara jasad dia nggak akan bisa. Ya, makanya jangan juga kita terkontaminasi dengan pemahaman atau pemikiran sesat. Ada sebagian orang bahkan mengatakan dirinya, mohon maaf, orang berilmu, katanya, aku sih kalau susah apa-apa tinggal masuk kamar langsung interaksi sama Rasul. Mantap. Ya, itu apa namanya, internetnya berapa giga? Bahkan katanya pengen tahu hadis sahih dhaif gampang, aku tinggal tanya Rasul. Gubrak dan goblok namanya. Iya. Atau mohon maaf, sebagian mempraktikkan. Punten, Pak. Kalau di Pandeglang ya, kalau di Jakarta nggak tahu. Kalau lagi sholawatan mereka semuanya berdiri. Marhaba ya marhaba. Mana marhaban? Welcome. Selamat datang. Dan semua berdiri. Marhaban berdiri. Demi Allah, itu di atas sebuah keyakinan. Apalagi di acara Happy Birthday kemarin, mau berdiri semua. Iya. Berdiri, marhaban berdiri. Di atas keyakinan, iya. Apa keyakinannya? Bahwasanya Rasulullah hadir.
hadirnya kehadiran Nabi, makanya mereka berdiri, marhaba ya marhaba. Subhanallah. Kata Nabi SAW, lihat, kata Nabi, mereka salah. Rasulullah katakan dalam hadis yang sahih, inna lillahi malaikatun sayyahin. Yang benar tuh, Allah punya malaikat yang bertebaran, yuballiguna salata ummatihi alaihi, yang tugasnya khusus nyampaikan salawat umatnya kepada dia, kepada Rasul. Jadi kalau ibu sekarang salawat, ada malaikat yang menyampaikan salawat kita sampai kepada Rasul. Bukan Rasulnya hadir. Gak kebayang hadirnya berapa kali diputar-mutarnya terus. Yang di sisa hari sisa, waduh kasihan terus. Yang pasti itu akidah reinkarnasi, akidah pampir. Tahu akidah pampir? Akidah orang Hindu ada reinkarnasi, hidup tidak ada. Ya. Makanya kalau ibu katanya nanti, apa namanya, suami yang mati bisa mengunjungi, syekh yang mati bisa mengunjungi. Saya kira dikunjungi pun gak mau ketemu kan bu sama suami. Benar gak? Ada ibu-ibu nangis suaminya mati. Nangis is oke, sedih, tapi jangan berlebihan. Karena kalaupun datang malam-malam jam 2, insya Allah gak mau buka pintu. Benar gak? Karena yang datang udah demit. Ya, yang datang apa? Udah demit, setan, iblis yang menyerupai, ya. Nah, begitu. Maka masyaallah muslimin, Allahu Akbar. Ya. Subhanallah. Semoga, nah oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini kita akan bagaimana menelaah, ya, menelaah dahulu, ya, pertama apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan apa yang dipraktikkan oleh manusia-manusia yang telah mendahului kita dalam rangka mencintai Nabi, dan mereka sudah mendapatkan jaminan surga. Para sahabat, kata Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku, setelah itu, ya, sehingga Bapak Ibu sekalian, cinta kita diterima dan kita pun bisa bertemu dengan Rasul. Bapak Ibu, ketemu Rasulullah yang insya Allah pasti, oke, di 3 keadaan. Tapi bagi yang cintanya benar, keadaan pertama, insya Allah ketemu Rasulullah SAW ketika beliau membagikan syafaat. Apa? Syafaat, ya Allah. Dan itu yang kita harapkan. Kita dapat syafaat Rasulullah SAW. Menyampaikan doanya itu di dunia. Nabi Nuh amblaskan kaumnya, Nabi dan Lut amblaskan kaum. Selesai. Adapun aku simpan doaku. Kata Nabi, yang doa yang tertinggi aku simpan. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Nanti aja. Buat berdoa ngasih syafaat kepada umat. Allah. Makanya Nabi itu sosok tergagah pemberi syafaat di hari kiamat. Dan alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi umat. Maka kita yang paling berhak. Ya Allah, alhamdulillah. Syafaat itu besar. Syafaat itu menyegerakan ke surga. Syafaat itu, ya, yang tadinya surganya level ekonomi naik ke Firdaus. Syafaat itu yang sejatinya masuk neraka enggak jadi. Syafaat itu yang, maaf, na'udzubillah, barangkali ada di antara, dan ada yang sudah masuk neraka dikeluarkan dengan syafaat. Syafaat itu, walaupun ini khusus untuk Abu Talib, meringankan adab neraka. Yang pasti kita butuh syafaat. Ya, yang pertama. Yang kedua, bertemu dengan Nabi di mana? Enggak, yang pertama. Tadi apa?
ketika membagikan syafaat. Ya, tapi ingat Bu, apakah semua umat Nabi dapat syafaat? Saya yakin yang hari ini masih ke dukun gak dapat. Yang hari ini masih ke tukang sihir, ke paranormal, nanya nasib. Yang hari ini masih nyembelih buat Neng Roro Kidul. Yang hari ini masih pakai benang hitam di sini. Yang hari ini masih menyekutukan Allah, datang ke kuburan, ya Syekh, minta-minta. Nyambat-nyambat jin, wali, nabi, malaikat, orang-orang soleh, tawaf di batu. Apakah ada itu di antara umat Nabi? Ada. Bahkan kalau kita database kesyirikan yang terjadi jamaah Nabi, plek hari ini terjadi. Bahkan terjadinya di tengah kaum muslim. Nabi haramkan bangun kuburan, menghias kuburan. Subhanallah. Ya, betapa banyak kuburan lebih mewah daripada istana di negeri ini. Ada kuburan fulan di sebelah sana. Ya Allah, luar biasa. Bahkan sujud mereka di kuburan. Sultan ini, wali ini, dan seterusnya. Kenapa? Karena kata Nabi, ya, atau ada sebagian orang datang ke kuburan Nabi, masa itu bibir sampai doer nyiumin kuburan Nabi. Subhanallah. Datang ke rumah nitip foto calon suami katanya. Buka peci usap-usap ke tembok kuburan Nabi. Lalu dia teriak, ya Rasulullah, aku mohon syafaatmu. Syafaat itu milik Allah, dipintanya kepada pemiliknya. Ya Allah, aku minta syafaat Rasulmu. Is okay. Adapun ya Rasulullah tidak boleh. Oke. Maka kata Nabi, as'adun nas, manusia yang paling bahagia bisyafaati, dengan nanti mendapatkan syafaatku dari kiamat, man qala la ilaha illallah, yang betul-betul mengucapkan la ilallah yabtagi bidzalika wajh Allah, hanya berharap wajah Allah. Maksudnya ikhlas, tidak terkontaminasi dengan kesyirikan. Satu. Ya, yang kedua, yaitu bertemu Nabi ketika di telaganya. Allah. Ya Rabb, subhanallah, semoga di tempat yang berkah ini, di waktu yang berkah ini, di perkumpulan yang berkah ini, semoga tidak ada satupun yang ada di sini dan keluarganya kecuali mendapat minum dari telaga Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Di padang mahsyar ketika mata dekatkan, manusia berkenang dengan ya keringatnya. Subhanallah, kata Nabi, ana faratakum alal haud, aku nunggu kalian di telaga. Telaga yang sangat besar, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan siapa yang meneguk sekali tegukan hilang haus selama-lamanya. Telaga, dan dia terpancar dari Al-Kautsar dalam surga. Telaga di padang mahsyar itu dipancarkannya dari sungai Al-Kautsar, in a'tainakal Kautsar, di dalam surga. Tapi jangan tanya siapa yang bikin proyek itu ya. Proyek apa itu Pak? Ya, corong ke situ. Subhanallah. Lalu berdatanganlah umat Nabi satu-satu meminum. Tiba-tiba dari kejauhan ada umat Nabi yang mereka ingin dekat tapi tidak bisa mendekat. Lalu kata Nabi, ummati, ummati, ya Allah, bukankah itu umatku? Nabi melihat dan itu mengaku itu umatnya. Ya Muhammad, innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Yes, umatmu. Tetapi kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalan. Qad badalu, mereka telah menggantikan agama. Subhanallah. Jadi ada di umat Nabi dari kita yang tidak bisa sampai ke telaga Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan hum ahlul bid'ah. Ya, mereka adalah ahli bid'ah yang suka
mengada-ngadakan perkara yang baru di dalam agama yang Nabi tidak ajarkan, sahabat tidak yaitu tuntunkan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, apalagi di akhir zaman ini, Ibu-ibu. Semuanya insya Allah yang sudah ngaji sunnah tahu hadis ini. Hadis di mana kata Nabi, umatku. Yahudi 71, ya Nasrani 72 golongan. Umatku berapa? Ya salah, banyak banget. Umatku 73 golongan, semuanya terancam neraka dulu. Kecuali satu. Ya Allah, Bu, dari 73 cuma hiji. Ya, cuma satu. Berarti yang selamat sedikit. Iya, ada apa? Apakah yang 72 ini tidak cinta Nabi? Saya tidak yakin. Hatta Syiah laknatullah, mereka mengakui. Hatta Khawarij yang membunuh, yang ngebom, mencintai Nabi. Ahmadiyah, walaupun mereka mengimani ada Nabi, mereka pun mencintai Nabi. Dan seterusnya. Ya, tapi mereka terancam neraka. Kenapa tadi? Karena salah dalam bagaimana aplikasi mencintai Nabi SAW. Oke? Nah, itu yang kedua. Ya Allah, sekali lagi semoga kita tidak salah sehingga kita nanti diterima di telaga Nabi SAW. Yang terakhir, kapan bertemu Nabi? Bertetangga dengan Rasulullah di surga. Mau, Bu, tetangganya Rasul? Allahu Akbar. Makanya kata Nabi, kalau ente minta surga, minta yang paling tinggi. Apa itu? Supaya bertetangga sama aku. Ibu ya, jadi jangan cita-citanya sih gak masuk surga. Aduh Ustaz, yang penting mah aku mah walaupun di emperan gak apa-apa deh. Jangan. Benar masuk surga, yang penting masuk surga. Tapi ya, niatnya idza sa'altumullahul jannah fas'alul firdaus. Kalau minta surga jangan tanggung-tanggung, jangan di emperan, Bu. Ya. Gitu. Firdaus, walaupun mungkin gak nyampe, nanti turunnya dikit lah, gak ngubrak banget. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Seorang sosok Muhammad, seorang sosok yang gagah, membawa kasih sayang. Dia diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107. Aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali membawa kasih sayang, membawa rahmat, membawa petunjuk, membawa keselamatan. Masya Allah. Ya, makanya ibu-ibu, ya, ikon kehidupan kita cuma satu kalimat. Ya, ikon kehidupan kita bila Anda ingin selamat cuma satu kalimat. Ikuti Muhammad, selesai. Ikuti Muhammad, selesai. Baik, mau minum ikuti siapa? Muhammad. Yang kanan bismillah diminum. Masuk kamar mandi ikuti siapa? Kuku ikuti siapa? Kuku panjang-panjang ini kuku. Muhammad ya tidak. Bulu ketek ikuti siapa? Ya, bulu wajah ikuti siapa? Hati-hati. Ada yang nyukur bulu halis enggak di sini? La'anallahu, Allah melaknat an-namisah, yang suka mencukur bulu halis. Ya, itu bab minum, itu bab kamar mandi, itu bab bulu badan, itu bab bagaimana bab akidah, bagaimana bab ibadah, bab rumah tangga, bab bernegara, bab masjid. Tidak ada yang ditinggalkan. Ma farratna fil kitabi min syai'. Ibu tadi masuk masjid ikut siapa? Selonong boya aja. Kaki kiri lagi. Lalu masuk masjid, bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahli. Dan molor sih di masjid. Bismillah. Pulang dari sini nanti pakai sendal bagaimana? Ikuti Muhammad. Kata Nabi, idzan ta'ala ahadukum falyanta'il bi yamini. Lamun pakai sendal mulai dung kanan heula. Pakai sendal mulai yang kaki kanan. Luar biasa.
Ya, saya bilang tadi sampai urusan bulu ketek Nabi ajarin, benar ya? Jangan-jangan bulu keteknya baplang semua nih. Ya, lah, subhanallah. Saking sempurnanya sallallahu alaihi wasallam. Makanya lihat dalam surat Al-A'raf ayat 157. Surat apa? Al-A'raf. Bu, pegang surat ini. Pegang surat ayat ini 157. Surat Al-A'raf 157. Ini ikon kehidupan Anda. Qala Allah Azza wa Jalla. Perhatikan. Alladzina yattabi'una ar-rasul. Orang-orang senantiasa gigih mengikuti Rasul. Mengikuti siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabiyul Ummi, seorang nabi yang ummi yang tidak bisa baca dan tulis. Memang sengaja dibuat tidak bisa baca dan tulis. Alladzina yajunahu maktuban fit Taurati wa maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Padahal dia sudah tercatat dalam Taurat dan Injil. Insyaallah. Pak, makanya orang Yahudi itu sebetulnya karena hasad aja. Orang Nasrani itu karena hasad saja. Sudah ada. Bahkan Allah bilang, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahu. Mereka itu mengetahui Rasulullah persis seperti kamu mengetahui anak kamu. Ibu, di belakang sini ada anak tai lalat di belakang sini. Ketahuan enggak di anak kita? Tahu. Lihat kata Allah, mereka mengetahui Muhammad sebelum diutus seperti mengetahui anak mereka sendiri. Biasa. Lihat kata Allah, alladzi yajidunahu maktuban fit Taurati wal Injil. Yang sudah ada Muhammad itu dalam Taurat dan Injil, diutus nabi terakhir, disifati dengan sifat yang jentrek. Jelas. Terus ya'muruhum bil ma'ruf. Muhammad itu senantiasa memberikan tekanan dengan yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar. Melarang dari yang munkar. Yuhillu lahum at-thayyibat. Menghalalkan bagi mereka yang tayyib-tayyib. Menghalalkan bagi mereka yang tayyib-tayyib. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dan mengharamkan bagi mereka bang tayyib. Mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Wa yadau anhum israhum wal aglal. Bahkan melepas dari mereka segala kesulitan. Kita ini dimudahkan dengan agama ini. Dia itu mudah agamanya, dia itu murah, dia itu sayang. Maka kata Allah, lihat, cek akhir ayat, kesimpulannya apa? Falladzina amanu bihi, siapa yang mengimaninya, wa azzaru, dan memuliakannya, wa nasaru, dan menolongnya, wattaba'u, dan meluk manut, ngikut ittiba an-nur, cahaya, alladzi unzila ma'ah, yang diturunkan bersamanya, itu cahaya Quran dan Sunnah. Ulaika humul muflihun. Mereka lah golongan yang pasti bahagia. Ya, itu aja. Imani dia, muliakan dia, ya, tolong dia, maksudnya tolong agamanya, tegakkan, jangan dihinakan. Kemudian ikuti nur, cahaya yang diturunkan kepadanya. Beres. Ulaika humul muflihun. Mereka pasti bahagia. Ayat yang paling laku hari ini, bahkan dilengking-lengkingkan dibacanya. Ya, dan ibu-ibu sering dengarlah dan insyaallah hafal sebagian kita. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi. Sebentar, surat Al-Ahzab ayat berapa ini? Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian. Sungguh telah ada bagi kalian fi Rasulillah, pada diri dan sosok Muhammad Rasulullah. Apa bu? Uswatun, tauladan, idola yang terbaik. Subhanallah. Lihat uswah kita, tauladan kita.
Mau bab apa bu? Bab bisnis, bab nikah lagi. Kamu nggak mau ibu kayaknya. Mau bab apa? Jangan tanya bab sholat deh, zakat, puasa, haji, akidah. Jangan tanya bab di mana Allah. Ya Allah, sekarang ini banyak yang bingung. Hatta ada ustadz yang masya Allah yang katanya 1 juta umat sekarang ini. Dia bilang aku paling anti katanya mengatakan Allah di atas bubrak. Iya, jelas banget. Ya, bahkan hati nggak butuh dalil, hati kita pun ngadahnya ke atas. Coba ibu-ibu coba teriak, ya Allah, kemana coba hatinya? Hatinya ke atas, matanya ke atas, tangannya. Gak ada ya Allah. Iya, katanya paling anti ya Allah. Ya, mereka itu dibantu itu keyakinan sarang laba-laba itu lemah. Ya, semuanya anak PAUD paling hafal hadis apa? Anak SD, anak PAUD. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Pendek hadis. Sayangi yang di bumi, niscaya akan menyayangi kalian yang di. Selesai. Ya, irhamu man fil ardi kata Nabi. Sayangi yang di bumi, yarhamukum man fis sama. Niscaya akan menyayangi kalian zat yang ada di atas, di langit. Siapa dia? Dan seterusnya. Ya ini aja contoh ya. Maka masuk muslimin, cukup tauladan bagi kalian Muhammad dalam apapun, dalam cara berpakaian, bergaya, bersias. Ya Allah, semua Muhammad. Bahkan tadi minum, masuk kamar mandi. Sampai saya bilang tadi bulu ketek ikuti Muhammad, kuku ikuti Muhammad, rias dan seterusnya. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang berharap ingin bertemu dengan Allah. Ya. Jadi syarat Anda bisa bertemu dengan Allah, jadikan Muhammad tauladan Anda. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Maksudnya hari akhir yang bahagia. Subhanallah. Makanya Pak Bu, ditutup mukaddimah. Ini baru mukaddimah, kita belum masuk pembahasan ya. Ditutup mukaddimah ini dengan satu ayat. Semua apapun ibadah kita batal kalau tidak mengikuti Rasulullah. Aku cinta sama Allah, tapi bila kita tidak cocok dengan jalan Muhammad, batal. Lihat surat Al-Imran ayat 31. Kul, katakan Muhammad, bilang, katakan, in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad kepada umatmu, bila kalian betul cinta sama Allah. Pada cinta enggak? Bila kalian betul cinta sama Allah, bukan sekedar ngaku. Fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku. Jelas. Akunya di sini maksudnya Muhammad. Karena Nabi bilang, karena Allah bilang, kul ya Muhammad. Katakan oleh Muhammad, bila kalian betul mencintai aku, ittabi'uni, ikuti aku. Karena kalau bicara cinta, dia yang paling cinta masalahnya. Dan sudah sempurna cintanya. Kalau bicara takut, dia yang paling takut dan paling sempurna takutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini beragama mudah banget, Bu. Beragama ini gampang. Kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u, melu saja, ikuti aja. Wala tabtadi'u, jangan ngada-ngada yang baru. Faqad kufitum, yang ada sudah sungguh sangat cukup. Bahkan terkadang kalau mengadakan yang ada, yang tidak ada, yang ada malah ditinggalkan, dan itu memang begitu. Sunnah dan bid'ah ini kayak kucing dan meong, kucing dan meong. Sunnah dan bid'ah ini nggak akan ketemu. Ketika muncul sunnah, maka bid'ah akan tenggelam. Coba antum datang ke kota Madinah, nggak ada bid'ah karena sunnah muncul. Tapi sebaliknya, kalau bid'ah menyelisih sunnah, mercusuar, maka
Kalau bid'ah menyesuaikan maka sunnah akan tenggelam, dan itu kita saksikan. Karena tidak akan pernah nyambung. Oke? Maka masuk muslimin Allah. Baik. Lalu Ustaz begitu bagaimana? Ya sejatinya seorang muslim ya mengapresiasikan cintanya, pengagungannya kepada Rasulullah SAW. Yuk kita catat. 1. Dicatat aja dulu ya. Baik, yang pertama itu kita wajib meyakini bahwasanya Rasulullah SAW adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi setelahnya. Pertama, kita wajib meyakini bahwasanya Rasulullah SAW nabi terakhir dan tidak ada nabi setelahnya. Yang kedua, Yang kedua, meyakini bahwasanya tidak ada syariat yang sah, tidak ada syariat agama yang sah setelah datang syariatnya. Tidak ada syariat agama yang sah setelah datang syariatnya. Yang ketiga, sudah? Oke, yang ketiga, mempercayai dengan yakin segala kabar yang datang darinya, mempercayai dengan yakin segala kabar yang datang darinya. Baik, yang keberapa? Yang keempat, mentaati atau menaati semua perintahnya. Mentaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Mentaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Yang keberapa, Bu? Yang kelima. Ya. Yang kelima itu tidak beribadah kepada Allah. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat dan tuntunannya. Sekali lagi, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat dan tuntunannya. Baik. Lanjutkan. Yang keberapa? Nah, memperbanyak salawat. Memperbanyak salawat kepadanya tanpa berlaku ifrat, dalam keadaan dalam kurung gulu berlebihan. Memperbanyak salawat kepadanya tanpa ifrat atau gulu berlebihan. Gulu itu berlebihan. Selanjutnya, yang keberapa? Iya. Mencintai orang-orang yang mencintainya. Mencintai orang-orang yang dicintainya dan membenci orang-orang yang membencinya. Membenci orang-orang yang membencinya. Yang keberapa? Mencintai orang-orang yang mencintainya dan membenci orang-orang yang membencinya. Yang keberapa, Bu?
mengagungkan dan membela sunnahnya. Mengagungkan dan membela sunnahnya. Oke. Mengagungkan dan membela sunnahnya. Baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Itulah poin-poin yang bisa ya kita lakukan dalam rangka mencintai Nabi SAW dengan cinta yang benar. Dan di atas poin-poin itulah Anda menjadi umat Muhammad yang sejati. Oke, pengikut sejati setia Rasulullah SAW. Baik, yang pertama dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Yang pertama ya, meyakini bahwasanya Muhammad Nabi terakhir. Ya, dan tidak ada Nabi setelah Muhammad. Allah katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 40, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah, namun dia adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup seluruh nabi. Nah, jelas kabar dari langit, Muhammad penutup seluruh nabi. Ya, sehingga ibu bapak sekalian, akidah kita kepada Nabi, tidak ada Nabi setelah Muhammad. Tapi Nabi sudah ngabarkan, kata Rasulullah, akan ada 30 pendusta. Akan datang 30 pendusta. Kulluhum yad'una annahu nabi. Mereka ngaku dirinya seorang nabi. Wala nabiyya ba'di. Padahal tidak ada nabi setelah aku. Makanya di zaman Abu Bakar, Pak Bu, ya, dibunuh siapa? Musailamah al-Kadzdzab, Aswad al-Ansi, ya, oleh pemerintah. Sekarang aku nabi malah diwawancara di TV One. Gubrak. Saya pernah ngisi di lapas wanita di Tangerang. Ya. Saya diminta ngisi di lapas wanita di Tangerang. Lalu ada satu sel yang diistimewa, yang dikhususkan. Saya bilang, siapa itu wanita? Pak Ustaz nggak tahu siapa dia. Nggak tahu Ustaz. Oh, Lia Edan. Lia Edan. Sampai sekarang dia kata udah mati belum? Udah mati. Tobat belum? Waduh, musibah kalau itu. Ustaz kafir tidak kafir? Kafir. Yang mengaku Nabi kafir. Karena akidah Sunnah, iman kepada Rasul, di antara yaitu turunannya meyakini Muhammad Nabi terakhir. Ya Allah, ada Ahmadiyah, ada kelompok sekarang masih mercusuar. Bahkan di Indonesia masih ada Ahmadiyah, meyakini bahwasanya ada Mirza Ghulam Ahmad. Oke, selanjutnya. Masyaallah muslim. Subhanallah. Bersyukurlah Anda, kita menjadi umat Muhammad di atas agama Islam. Awas deh, pegang nih. Wala tamutunna illa wa antum, jangan mati kalian kecuali dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena per hari ini dimulai diutus Rasulullah SAW, tidak ada agama yang hak kecuali Islam. Ya, Allah sudah nubatkan itu. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Lihat dalam surat Al-Imran ayat 85. Allah ngasih kita peringatan. Apa kata Allah? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang mencari agama selain Islam, siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka apapun yang dilakukan tidak akan diterima. Kasih fakir, kasih miskin, bantu bencana alam, bahkan mungkin bantu bangun masjid, tapi non muslim, maka apapun yang dilakukan diterima.
Makanya kalau kita belajar tentang sholat, puasa, nanti akan kita belajar syarat sah sholat. Syarat sah sholat, apa itu? Muslim balik berakal. Muslim balik berakal. Ya. Dan ma'asum muslimin, Allahu Akbar. Setiap yang berkepala hitam dari semenjak diutus Rasulullah SAW, bila tidak mengikuti Rasul, maka kata Nabi, walladzi nafsi biyadih, demi Allah, la yasma'u bi ahadun, tidak ada seorang pun yang mendengar aku diutus, baik dia Yahudi atau Nasrani, kemudian tidak mau beriman sama aku, illa wa kana min ashabin nar. Subhanallah. Bu, kalau sekarang ada non muslim lewat rumah kita, non muslim lewat rumah kita, lalu kita boleh nggak kita bilang, jahanam sini? Boleh nggak? Nggak boleh. Karena kita tidak tahu, barangkali dia seperti Khalid bin Walid yang memusuhi Nabi, akhirnya masuk Islam. Tapi kalau ibu maaf melewati kuburan non muslim, boleh nggak bilang jahanam? Boleh. Karena mereka sudah pasti tidak mungkin masuk surga. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang musyrik agama selain Yahudi dan Nasrani dan bukan Islam, fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, mereka manusia terburuk di alam semesta ini. Alhamdulillah wa ana minal, I am Muslim, we are Muslim, wa nahnu muslimun, alhamdulillah. Ya, kenapa? Dan saya tuh kadang-kadang kasihan gitu, aneh gitu, tapi nyata. Orang Sunda Nasrani, aneh kan? Orang Jakarta Nasrani, aneh. Ya, orang Indonesia Nasrani, aneh kan? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Orang Amerika Nasrani, aneh itu. Kenapa aneh? Karena Nabi sebelum Muhammad semua diutus hanya untuk kaumnya. Makanya cek panggilan Nabi Musa, ya Bani Israil. Cek panggilan Isa, ya Bani Israil. Apakah ada panggilan Rasulullah, ya ayyuhal Arab, ya ayyuhal Quraisy, dan ya ayyuhan nas? Ya. Jadi agama sebelum Rasulullah itu hanya teritorialnya terbatas, hanya untuk Bani Israel. Satu, yang kedua sudah expired, sudah masa berlakunya selesai. Hanya ketika nabinya masih hidup. Ketika muncul Muhammad, maka ya ayuhan nas, bahkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah Muhammad diutus ke kita, makanya luar biasa. Ya. Oleh karena itu mohon maaf, walaupun tetap bertetangga dengan baik, boleh jual beli dengan mereka, tapi no cinta, no. Dan tentunya subhanallah, saya pernah cerita Imam Ahmad, kalau melewati seseorang non muslim, dia tundukkan pandangan. Kenapa? Kata dia, aku tidak sudi mataku melihat kening yang tidak pernah sujud kepada Allah. Antum malah dicium keningnya. Ya. Mesti gubrak. Ya. Lanjut. Subhanallah Pak. Yang selanjutnya mempercayai segala kabar. Karena tidak semua kabar Nabi masuk akal kita. Tapi kalau sudah datang sami'na kabar. Baik kabar yang telah lalu, dulu ada cerita Ashabul Kahfi, ada cerita siapa, Qarun, Fir'aun, percaya nggak? Baik. Atau kabar yang akan datang nanti ada Ya'juj Ma'juj,
nanti ada Dajjal, nanti ada ya Isa turun nanti, kita percaya. Baik kabar yang tidak nampak, contoh ada iblis, ada malaikat, atau tentang alam akhirat. Oh, anak ustaz itu azab kubur, Abu Ghali cuma tulang doang kok, nggak ada apa-apa. Lah, wajib kita imani ada nikmat kubur akhirat. Ya Allah, ada penerimaan buku catatan, ada amalan yang ditimbang, bahkan ada jembatan. Gimana jembatan itu Ustaz? Lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Ayo coba bayangkan. Ada surga, ada neraka. Amantu billahi wa bi rasul. Kita beriman. Karena kata Nabi sambil menunjuk mulutnya, kata Nabi, ma yakhruju min fi ilal haqq. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Nggak percaya ada kubur, nggak percaya malaikat itu katanya ikon kebaikan. Ya, syaitan itu ilustrasi ikon keburukan. Terus nggak ada syaitan keluar. Ya, na'udzubillah. Ya, maka termasuk kabar Allah di langit, Allah di atas. Termasuk kabar Allah di atas. Ini nggak percaya Allah di mana-mana katanya. Ya Allah, sampai di WC ada Allah kayaknya. Lah, Allah terpisah dengan makhluknya. Subhana rabbiyal a'la. Dia maha tinggi, tinggi zatnya, tinggi sifatnya, tinggi namanya. Namun dia senantiasa bersama kita dengan pendengarannya, penglihatannya, pengetahuannya, pengawasannya. Saya ingin tanya, anak, apa Allah yang lebih dekat ke antum? Jemaah, anak atau Allah yang lebih dekat ke antum? Jelas Allah. Apa buktinya? Anak nggak bisa dengar kecuali antum bicara. Allah, jangan ente berbisik, geretak hati Allah Ta'ala. Nanti Allah tahu. Ini Ustaz Faudin kapan selesai? Lanjut ya. Jadi kita wajib percaya, yakin, iman dengan apa yang Allah Nabi kabarkan. Selanjutnya, mentaati seluruh perintahnya. Allah. Perintah Nabi ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan Nabi ada yang haram, ada yang makruh. Maka seorang yang beriman tidak mikir panjang. Lihat dalam surat An-Nur, Pak Bu, ya. Surat An-Nur sebentar. Ya. Ya. Ayat 51. Apa kata Allah? Anda mukmin, Anda beriman. Kata Allah, innama kana qaulal mu'minin. Perkataan orang yang beriman itu idza du'u ilallahi wa rasulihi, apabila diajak oleh Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan Rasulnya di tengah mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Mereka totality bilang siap gerak, labbaik Allahumma labbaik, sami'na wa ata'na. Maka endingnya ulaika humul muflihun. Mereka lah calon manusia bahagia. Makanya nggak boleh mikir. Kalau ada perintah Allah dan Rasulnya, nggak boleh mikir. Sigrap. Wah, ini cocok gak ya dengan suamiku ya? Ini cocok gak dengan apa? Dengan komplek aku. Ini cocok gak dengan pekerjaanku? Datanglah perintah, datang larangan. Lah, itulah seorang subhanallah pengikut sejati Muhammad. Ya, bahkan jangan tanya mereka sholat subuh. Jam 3 sudah bangun. Jangan tanya mereka korupsi. Ada uang tercecer di dalam rumahnya, nggak tahu ini uang siapa, dia tidak ambil. Ya, subhanallah. Jangan tanya yang wajib. Luar biasa. Ali bin Abi Thalib pernah diajarkan oleh Nabi tasbih, tahmid, takbir 3-3 sebelum
sebelum tidur. Lalu kata Ali, demi Allah tidak pernah aku tinggalkan sampai saat itu. Maksudnya tidak pernah aku dengar dari semenjak aku dengar. Lalu ditanya, apakah ketika malam perang Siffin kau tidak tinggalkan? Ketika malam perang Siffin pun aku tidak pernah tinggalkan. Itu yang sunnah. Maka masyaallah muslimin, ayo jadilah sosok yang kalau dengar diperintah Nabi sami'na, larangan Nabi sami'na Allah. Yang keempat yaitu ayat kelima, yang kesekian. Nah ini yang penting nih. Tidak beribadah kepada Allah kecuali begitu tuntunan. Oleh karena itu sepakat Pak, syarat ibadah itu ada di dalam 2 kalimat syahadat. Sekali lagi, syarat ibadah ada dalam 2 kalimat syahadat. Yang pertama apa? Ikhlas. La ilaha illallah. Hanya untuk dan hanya kepada. Hanya kepada dan hanya untuk. Hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Hanya untuk Allah, tidak untuk selain Allah. Sampah semua perbuatan kita kalau tidak diniatkan Allah. Astagfirullah, semoga Allah berikan keikhlasan ke saya datang ke sini. Ibu-ibu juga ke sini diberikan keikhlasan. Kalau tidak sampah semuanya. Sampah. Ibu bikin nasi goreng karena siapa tadi bagi? Ayo, karena suami doang. Supaya dicintai, ditambah gak depan buang saku. Antum gocek, antum pergi ke pasar karena siapa? Subhanallah. Jadikanlah hiruk pikuk kehidupan kita agar argo pahala jalan karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Yang kedua, tidak akan diterima sampai ngikuti Rasulullah itulah petunjuknya, caranya. Terkadang Pak Bu, bukan masalah bentuk ibadahnya, betul ikhlas. Tapi kalau tidak ngikuti tuntunan Nabi, nggak cocok. Gitu. Ada orang ibu-ibu puasanya gagal. Tapi katanya puasanya nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan ikan. Puasa mati gendi katanya. Mending mati konyol kayaknya itu. Dari mana? Maka oleh karena itu mohon maaf ibu-ibu, tidak cukup ikhlas. Untuk diterima harus dengan ittiba. Karena seandainya Nabi sudah kasih ultimatum, man amila amalan, siapa yang beramal tidak ada perintah contoh dari kami ditolak. Oleh karena kesimpulannya, muslim yang cerdas, muslim yang senantiasa kritis. Ketika dapat tuntunan ibadah, tanya dulu. Tanya, pastikan bahwasanya ibadah tersebut datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, prakteknya, caranya dan seterusnya. Tapi kemudian masyaallah muslimin, selanjutnya kita karena waktu memperbanyak sholawat Allah. Zikir yang paling gagah di antara zikir yang paling gagah sholawat. Penduduk langit sudah bersalawat, masa Anda tidak sholat? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Penduduk langit semua sudah sholawat. Sesungguhnya Allah dan malaikat sudah bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Maka yang beriman salat ini, bahkan sekali sholawat dibalas 10, bahkan diangkat derajat, bahkan dihapus dosa, bahkan itulah yang mendapat salah satu sebab syafaat. Tapi tentunya tanpa lebay. Oleh karena itu kalau ibu tanya, Ustaz kalau gitu salawat apa? Sudah yang paling bagus yang Nabi ajarkan, salawat Ibrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala wa barik ala fil alamin. Itu selesai, itu paling mudah. Itu salawat paling bersih. Salawat namanya Ibrahimiyah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masuk, tapi tidak boleh gulu tadi, dan saya jelaskan gulu berlebihan. Ya Allah, sampai memuji Nabi, mengangkat kepada derajat ketuhanan.
atau datang ke kuburan Nabi cium-cium sampai bibirnya doer. Ya, ke kuburan Rasul sembulu tidak boleh. Ya. Kemudian mencintai orang yang dicintainya. Berarti mencintai siapa? Allah, sahabat, seluruh sahabat, iya. Istri-istrinya, semua istrinya, iya. Anaknya, keturunannya. Makanya na'udzubillah, semoga Allah tidak kibarkan bendera orang-orang Syiah di alam semesta. La'natullah. Mereka mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan Hafsah, mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman. La, wallahi demi Allah mereka bukan muslim. Syiah bukan. Ada Syiah di sini. Ya, pukul-pukul badan, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Kata Husain, goblok sih aja. Kemudian masa muslimin, nah selanjutnya membela sunnahnya. Ya Allah Bu, agama Nabi, sunnah Nabi sudah mulai diobok-obok. Baik dalam tatanan, ya Allah, pribadi-pribadi. Sekarang yang menegakkan sunnah, aduh langsung aja Wahabi semuanya. Ya. Jenggot dikit dicecek. Ini kerudungnya panjang, kelebihan bahan katanya. Diejek. Ya, keluarga menegakkan sunnah mulai dikucil, mungkin diusir. Ya. Dan seterusnya. Ada negara yang menegakkan sunnah, negara yang dan seterusnya. Subhanallah. Maka ayo barangkali kita menjadi orang-orang yang menjadi pionir sunnah. Minimal kita ajak anak kita ajak suami kita ajak keluarga kita untuk gabung ke sunnah. Apalagi di akhir zaman, semua umatku akan terpecah dan diancam neraka kecuali kata Nabi. Siapa? Yang bertengger di atas sunnah dan sunnah sahabat. Makanya terus istiqomah, terus bangga, terus kuat. Namun harus sabar. Karena kata Nabi, pegang sunnah di akhir zaman seperti memegang bara api. Nah, di atas tauhid yang lurus, di atas ibadah yang sesuai dengan sunnah, di atas akhlak yang mulia. Namun saya ingin ingatkan teman-teman semuanya, saya tutup nih, Ustaz gimana saya tinggalnya di komplek A, B, dan C. Pusing Ustaz. Ya, gitu, syirik merajalela, bid'ah juga demikian. Ya, maka saya katakan, ketika kita sudah berusaha kembali kepada sunnah, menjadi ahli sunnah, tingkatkan kemuliaan akhlak kita. Tetap kita berinteraksi dengan saudara kita, senyum, tegur sapa, salam, ya, berikan hadiah, kunjungi tetangga, yang sakit dikunjungi, uang manfaat ditakziahi, ya, dengan tentunya tanpa mengikuti sesuatu yang menyelisih sunnah dari mereka. Ya, muamalahi saudara kita dengan akhlak yang mulia. Insya Allah barangkali itu menjadi sebab mereka terpincut untuk kembali kepada atau beragama di atas sunnah. Lalu nanti ajak ngaji, ya, karena tidak sedikit ya kajian bukan semakin meluruskan jalan sunnah, malah menyimpangkan dari jalan sunnah dan jalan Rasulullah SAW. Itu barangkali ma'asyiral muslimin kaidah-kaidah. Subhanallah, cara mencintai Nabi agar kita bisa bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja dipepet-pepetkan supaya nggak ada yang nanya. Ya, ada yang nanya nggak ibu? Semoga nggak ada yang nanya. Ada yang nanya? Udah 11:30. Saya kira cukup. Ya, subhanaka. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.